dari kelas 12 4A 15 dengan NIM 12182886. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan maksud tujuan koperasi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Dalam koperasi, saat ini sebuah pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Tetapi, dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi saat ini, seharusnya koperasi sudah dapat meningkatkan sistem pelayanannya. Pengelolaan data transaksi administrasi koperasi haruslah dilakukan dengan sangat benar dan efisien agar dapat melancarkan seluruh transaksi. Maka dari itu, meninjau dari sebuah kecanggihan sistem informasi dan teknologi ini dengan kecepatan dan keakuratannya, sehingga pengelola koperasi dan juga anggota mendapatkan kemudahan dalam menjalankan transaksi koperasi. Maksud dan tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk menerapkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan, pembuatan aplikasi untuk transaksi simpan pinjam pada koperasi, mempersingkat operasional data anggota dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi. Nama saya Vini Masyato Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data kita menggunakan dua metode, yaitu yang pertama wawancara dan juga studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk pengambilan data dengan baik berupa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang terlibat yang paham mengenai kegiatan yang berhubungan langsung dengan koperasi simpan pinjam untuk mendapatkan informasi proses yang ada. Yang kedua, studi pustaka. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi melalui skripsi, jurnal, dan media online lainnya untuk mendukung penelitian serta dapat digunakan sebagai referensi dan landasan teori. Yang kedua, ada metode pengembangan software. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Pengembangan bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada transaksi administrasi dalam koperasi. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, maka kembali lagi ke langkah pertama. Yang keempat ada mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan black box testing. Yang keenam, evaluasi sistem. Mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat yang telah siap akan segera digunakan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Untuk memperjelas masalah yang ada agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, kita membahas tentang web koperasi dengan user, admin, dan juga operator dengan halaman yang berisi menu login, data anggota dan simpan pinjam, data angsuran, laporan transaksi, dan juga logout. Yang kelima, ada profil koperasi. Koperasi simpan pinjam ini dibentuk untuk mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Nah, dengan demikian, koperasi merupakan usaha gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
Yang keenam, struktur organisasi. Berikut susunannya. Nah, jadi yang di atas ada rapat anggota, dan yang kedua ada ketua umum. Yang ketiga, di antara rapat anggota dan ketua umum terdapat sekretaris dan bendahara. Dan yang keempat ada pengawas yang dimiliki oleh ketua umum. Dan yang terakhir ada anggota. Saya Nisa Frigi Ramananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis proses yang berjalan. Untuk analisis proses yang berjalan sendiri bisa dilihat dari pola aliran informasi yang ada di dalamnya. Biasanya itu ada dokumen, laporan, sistem, juga proses yang berjalan. Nah, untuk pendaftaran anggota sendiri itu dilakukan secara sukarela oleh calon anggota yang nantinya akan diberikan formulir oleh pengurus. Formulir itu nantinya diisi dan kemudian calon anggota ini menyerahkan persyaratan yang sudah tertera. Lalu ada juga simpanan. Nah, simpanan ini dilakukan oleh setiap anggota yang nantinya harus menyerahkan buku simpan pinjam dan juga uang yang nantinya akan diproses oleh pengurus. Nah, untuk simpanan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama itu simpanan pokok yang dibayarkan di awal pendaftaran. Nah, ini tuh sebesar Rp25.000. Nah, yang kedua ada simpanan wajib yang nantinya akan dibayarkan setiap bulan oleh anggota itu sebesar Rp70.000. Yang ketiga ada simpanan sukarela, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh setiap anggota dengan sukarela kepada koperasi dengan nominal yang tidak ditentukan. Nah, lalu ada juga pinjaman. Nah, untuk pinjaman ini, setiap anggota yang melakukan pinjaman terlebih dahulu meminta surat permohonan izin pinjaman, lalu mengisi dengan sesuai data yang ada nantinya oleh pengurus koperasi untuk bisa disetujui secara bersama. Nah, untuk jumlah pinjaman sendiri itu maksimal Rp10 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok yang terjadi pada koperasi simpan pinjam bakti usada. Kalau dilihat dari analisis proses yang berjalan tadi yang masih sampai saat ini dilakukan secara manual, terutama dalam hal mengelola transaksi administrasi yang ada di koperasi simpan pinjam ini. Para pengurus koperasi masih menggunakan pencatatan secara manual dengan buku dan belum menerapkan sistem yang terkomputerisasi sampai saat ini. Nah, kami mencoba menganalisis dan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi saat menggunakan sistem kerja yang manual. Antara lain yang pertama itu belum efektifnya sistem informasi yang ada di koperasi. Masih menggunakan pencatatan pada buku sehingga memungkinkan adanya kesalahan pendataan, hilangnya pendataan transaksi simpan pinjam. Terus juga yang kedua ada sistem yang berjalan saat ini memudahkan dilihat orang, yang artinya memudahkan untuk adanya pencurian data seperti itu. Terus ada juga kesulitan dalam pencarian data. Kan kalau misalnya anggotanya itu banyak ya. Jadi kalau misalnya ketika kita membutuhkan data kan kalau kita cari satu-satu secara manual kan lama juga. Nah, yang keempat itu ada kesalahan dalam menghitungkan simpan pinjam dan ini tuh bisa fatal banget akibatnya karena bisa menimbulkan kerugian. Nah, itu aja yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan pokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ke-9, pemecahan masalah. Dari permasalahan di atas, penulis mencoba memberikan solusi atau pemecahan masalahnya, yaitu merancang sebuah sistem operasi seperti pendaftaran, simpan pinjam, pengambilan dan angsuran secara terkomputerisasi, sehingga diharapkan dapat membantu meminimalisir masalah-masalah yang terjadi. Yang ke-10, analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan software ada 1. Tahapan analisis, 2. use case diagram, dan 3. ada activity diagram. Pertama, di dalam tahapan analisis terdapat halaman petugas operasi dan halaman operator. Yang kedua, ada use case diagram.
Di dalam use diagram terdapat dua halaman, yaitu halaman petugas dan halaman operator. Dalam petugas terdapat use case admin, dan berikut tampilan diagramnya. Jadi di sini ada petugas yang harus login terlebih dahulu. Ketika petugas sudah login, petugas dapat mengelola data-data sebagai berikut. Yang pertama, petugas mengelola data pengguna, lalu mengelola data anggota, mengelola data pinjaman, mengelola data simpanan, mengelola data angsuran, dan mengelola laporan transaksi. Ketika petugas sudah mengelola semua data-data tersebut, petugas bisa langsung logout. Begitu juga dengan halaman operator. Di halaman operator dapat use case operator, dan berikut tampilan diagramnya. Jadi di sini operator diharapkan login terlebih dahulu, seperti biasa. Ketika operator sudah login, operator dapat mengelola data-data berikut. Pertama, mengelola data tabungan, kedua mengelola transaksi, dan ketiga mengajukan data pinjaman. Setelah itu, operator dapat langsung logout. Dan yang ketiga ada activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat 4 bagian. Pertama, ada activity diagram pendaftaran halaman petugas dan operator. Dan berikut contoh diagramnya. Kedua, ada activity diagram pinjaman halaman petugas dan operator. Dan berikut contoh diagramnya. Ketiga, ada activity diagram simpan halaman petugas dan operator. Dan berikut contoh diagramnya. Dan yang terakhir ada activity diagram angsuran halaman petugas dan operator. Dan berikut contoh diagramnya. Nah, di sini ada tampilan webnya. Di sini nantinya kita akan login sebagai petugas. Nah, kita login dulu sebagai petugas. Nah, di petugas ini ada dashboard. Ini adalah halaman utamanya, dan juga ada home. Ini halaman utama home. Ada master data yang berisi master petugas, master anggota, master tabungan, master pengajuan. Lalu ada transaksi, ada laporan, ada pengaturan yang berisi untuk pengaturan simpanan, pengaturan pinjaman, dan pengaturan user. Ada juga grafik dan juga backup. Ada juga help untuk pertolongan kalau tidak mengerti. Di sini ada, pertama kita ke master petugas atau master data. Nah, di sini ada data petugas, nama petugasnya P001, nama petugasnya Dendelion, alamatnya Sukaseri, surname-nya operator, passwordnya operator. Ini bertindak sebagai operator. Di sini ada edit atau hapus sebagai aksinya, dan ini ubah data petugas. Lalu kembali, lalu di sini ada form tambah petugas seperti ini. Lalu kita beralih ke master anggota. Nah, di sini ada anggota yang berisi data anggota. Di sini ada anggota yang aktif, anggota yang non aktif. Dan di sini bisa menambahkan anggota. Di sini ada form tambah anggota, berisi kode anggota, tanggal masuk, simpanan pokok, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat anggota, telepon, pekerjaan, user entry-nya, tanggal entry-nya, lalu nanti klik simpan. Nah, selanjutnya adalah master tabungan.
Di tabungan ini berisi nomor, kode tabungan, kode anggota, nama anggota, investasi selama 1 bulan, dan jumlah saldo. Nah, di tabungan ini itu berisi kayak simpanan sukarela dan simpanan pokok dari masing-masing anggota. Dari sini bisa mengambil uang. Misalnya ini jumlah uangnya, dan ini misalnya ambil uang. Nah, ini adalah hasil akhir setelah pengambilan. Lalu kita print tabungan. Nah, ini isi laporan seluruh tabungan. Nah, selanjutnya kita ke master pengajuan. Nah, ini ada data pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh operator. Di sini ada nama anggota bernama Hisam, tanggal pengajuannya tanggal 28 April, besar pinjaman sebesar 500.000, jenis pinjamannya biasa. Statusnya masih menunggu karena petugas yang harus menerima atau menolak data pengajuan ini. Selanjutnya kita ke transaksi. Nah, di transaksi ini ada kode anggota, nama anggota, pekerjaan, tanggal masuk, dan aksi. Aksinya itu ada simpan. Kita klik. Nah, ini simpanan anggota, laporan simpanan anggota. Ini ada simpanan wajib, ini ada simpanan sukarela. Nah, simpanan wajib kita klik pertama. Nah, ini simpanan wajib yang setiap bulan akan dibayarkan. Lalu ini ada simpanan sukarela, bebas nominalnya dan bebas kapan disetorkannya. Lalu ini bisa mencetak data. Nah, ini laporan simpanan anggota. Lalu selanjutnya beralih ke pinjaman dan juga angsur. Nah, ini tuh transaksi pinjaman dari Hijumuddin. Ini ada nomornya, ini ada kode pinjam, ini ada tanggal pinjam, ini ada jenis pinjam, ini besar pinjaman, ada lama angsuran, jatuh tempo, dan statusnya. Statusnya belum lunas, of course. Lalu di sini kita lihat aksinya view. Nah, di sini dia baru melakukan angsuran 2 kali. Yang terakhir itu angsuran tanggal 28 sebesar 54.000 dan dendanya adalah 0. Di sini kita bisa mencetak juga. Lalu di sini ada angsuran. Untuk membayar angsuran, nah ini dia form angsurannya. Jadi dia tinggal membayar angsuran yang ketiga. Bisa menambahkan pinjaman soalnya dia angsurannya belum lunas. Lalu ke sini untuk menambahkan pinjaman. Nah, ini dia form untuk pinjaman. Ini ada jenis pinjamannya, ada biasa, menengah, dan full. Yang biasa adalah lama angsurannya 8, maksimal pinjamannya 4 juta, bunganya 4%. Yang menengah. Lalu yang full, lama angsurannya sebesar 12, maksimal pinjaman adalah 10 juta, bunganya adalah 6%. Lalu ini besar pinjaman, ini angsurannya nanti misalnya kita isi 5 juta.
Nah, ini ada angsurannya. Nah, ini ada jumlah angsurannya yang akan diangsur selama 12 bulan. Lalu ini ada angsuran biasa, yang lama angsurannya ada 4, maksimal pinjamannya 2 juta. Lalu selanjutnya kita beralih ke laporan. Laporan ada laporan data anggota. Nah, di sini ada laporan data anggota, kita bisa mencetaknya. Nah, ini hasil cetakan laporan seluruh anggota, dicetak pada hari Rabu, tanggal 29 bulan April 2020. Lalu ada laporan simpanan. Nah, ini dia laporan simpanan yang ada, kita klik detail. Nah, ini laporan simpanan dari Hisam. Bisa dicetak dan juga ini juga bisa dicetak. Nih. Dan ini laporan seluruh simpanan atas nama Hisam. Atas nama Hisam dan Hijumuddin. Lalu selanjutnya ke data, lalu selanjutnya ke laporan data pinjaman. Nah, ini laporan pinjamannya atas nama Hijumuddin, tanggal pinjamnya 19 April 2020, akan jatuh temponya pada tanggal 18 bulan 7. Jenis pinjamannya biasa, besar pinjaman 200.000. Nah, selanjutnya kita login sebagai operator. Nah, di operator ini ada menu utamanya ini, lalu ada master tabungan, sama aja isinya kayak yang tadi ada di halaman petugas. Lalu ini ada transaksi, ini juga sama aja isinya. Lalu ini bedanya tuh ada pengajuan, ini tuh pengajuan untuk mengajukan pinjaman. Nah, ini dia data pengajuan Hisam, masih menunggu karena tadi belum diterima oleh admin. Nah, kalau di operator tuh isinya sedikit karena memang operator nggak begitu banyak tugasnya, cuman mengecek transaksi, data tabungan, dan mengajukan pinjaman. Sudah.